Bau betul. Sama sumurnya bagus, sumur ini sumur. Kalau disedot gitu toh airnya kayak air kali gitu loh bau. Di sini kuwi nanu bau kuning. Winginane kemarin toh ireng. Entuk sakbak malah baline abang ireng. Tapi kadang siang juga bisa nggak bau sebentar, kan nanti bau lagi. Jadi kalau nggak bau, wah worong-worong kan rak mambu. Udah ngisani ember. Mau masak loh, bingung. Ya nunggu. Kalau beli kan kapotan kondisi ini kayak gini ya. Udah mau putu ngangsu, waduh, kesel. Semarang kali ini banjir, aja semelang rati. Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak. Sayangnya, ketersediaan air bersih semakin hari semakin menipis. Krisis air bersih ini tidak hanya mengacu pada kebutuhan air secara umum, tapi juga kebutuhan air layak konsumsi. Dampak kekurangan air bersih bisa sangat serius, mulai dari penyebaran penyakit, standar kehidupan menurun, kelaparan, kerusakan lingkungan, hingga guncangnya perekonomian. Seringkali krisis air bersih ini tidak disadari. Berdasarkan data CNBC Indonesia, lebih dari 70% populasi di Indonesia masih belum memiliki akses untuk mendapatkan air bersih. Baru 23% populasi Indonesia yang telah menikmati akses air bersih. Di Semarang, ibu kota Jawa Tengah, krisis air bersih juga menjadi problematika klasik sejak zaman Belanda. Sebenarnya kan gini Pak, kalau saya pernah baca juga, kalau di Semarangnya penurunan struktur tanahnya kan setahun berapa senti. Sebenarnya kan situ terus sumur tanah itu kan belum tentu bersih. Ya. Di berbagai wilayah, warga mengalami kesulitan mengakses air bersih, terlebih saat musim kemarau, juga saat banjir melanda. Air bersih, khususnya air minum ini kan kebutuhan fundamental dan strategis bagi masyarakat Semarang khususnya dan Indonesia pada umumnya, sehingga pemerintah punya platform kebijakan 100 100% pemenuhan kebutuhan air bersih, 0 kawasan kumuh, dan 100 pelayanan sanitasi. Penyediaan air bersih yang disambungkan ke rumah-rumah warga saat ini menjadi tantangan besar bagi pemangku kebijakan di Kota Lumpia. Sejumlah upaya dilakukan agar kota yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan wilayah pantai ini keluar dari masalah. Kita punya perusahaan daerah namanya Perumda Tirto Modal untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Ini melayani lewat pelayanan yang perpipaan, sehingga sekitar coveragenya, sekitar wilayah yang sudah telayaninya sekitar 50% wilayah sudah telayani. Bagaimana kemudian di luar wilayah-wilayah yang belum telayani oleh PDAM ini? Itu kita punya pelayanan program namanya Pansimas. Bagaimana pemerintah Kota Semarang dan disupport dan didukung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya, itu ada program-program Pansimas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di wilayah yang belum tercover oleh jaringan PDAM. Nah, kita punya untuk Pansimas ini, kita punya sudah terbangun di 91 kelurahan, tidak lokasi di 91 kelurahan, dia sudah bisa melayani sekitar 23.000 rumah tangga. Nah, ini usaha-usaha kita yang kita bisa lakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Semarang ini.
alhamdulillah ya Semarang kayaknya sudah tercover semua ya. Memang ada beberapa daerah yang nanti secara rutin masih belum tercover oleh Pansimas, dan ini kalau pada musim kering itu kita suplesi lewat mobil tangki ya. Pemerintah Kota Semarang berupaya maksimal agar warganya mendapatkan kemudahan akses air bersih, bahkan membebaskan biaya penyambungan pipa PDAM. Ibu harus menyerahkan KK, KTP itu? Iya, fotokopi KK sama KTP untuk dibuat daftar pemasangan baru gratis. Bagi yang tidak terlayani PDAM, program Pamsimas atau penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat bisa menjadi alternatif. Nah, sifatnya untuk Pansimas ini adalah hibah. Jadi hibah yang diberikan pada kelompok masyarakat untuk mereka nanti secara swakelola itu menangani berkaitan sistem yang sudah kita bangunkan ke sana. Ada intake pengambilan air, kemudian ada tandon yang kita bangun, dan ada jaringan distribusi yang disampaikan ke masing-masing sambungan rumah. Dan nanti oleh secara swakelola masyarakat melakukan pengelolaan itu, termasuk maintenance-nya, termasuk menarik restitusinya. Nah, itu dikelolakan oleh masyarakat itu. Pelayanan gratis sambungan air minum ke rumah-rumah warga memang membawa angin segar bagi mereka yang kesulitan mendapatkan akses air bersih. Meskipun di beberapa lokasi masih ditemukan banyak kendala. Nah, ini kan katanya dapat bantuan air ini. Air apa? Air bersih, PAM. Tapi ternyata belum keluar. Kok katanya tengah malam nyala, tapi tengah malam aku nyala tidak bisa. PDAM. Air ini sering mati. Mati kemudian solusinya? Beli yang pakai bapak keliling gerobakan itu. Kalau pas mati total satu gerobak itu 5 kali 5 25. Satu. Sebagian milih, sebagian enggak. Yang ini yang dataran tinggi, ada yang dataran segini milih. Ya, tapi dataran tinggi enggak. Yang baru-baru yang ke atas ini enggak milih. Ya. Terus ini ya enggak milih ini. Yang tinggi-tinggi ini enggak milih. Akses air bersih merupakan salah satu target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Tujuannya untuk mengentaskan Kota Semarang dari permasalahan air, too much, too little, too dirty. Masalah ini harus menggunakan pendekatan dari hulu ke hilir. Air itu kan multi instansi, multi stakeholder ya, stakeholdernya banyak, para pihaknya banyak gitu. Saya kira sudah, tapi kadang-kadang kan memang nah itu sinkronisasi ini yang sulit, belum bisa ditempuh secara ini. Saya yakin sudah banyak yang dilakukan sesuai idealisnya ada, tapi implementasinya yang kadang-kadang belum bisa sesuai dengan apa yang direncanakan itu. Tantangannya cukup besar itu. Masalah krisis air bersih kini mendapat perhatian sama besar dengan kondisi banjir di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang serius mencari solusi agar masalah klasik ini bisa teratasi dengan baik. Karena ada pertumbuhan penduduk, otomatis kan kita harus punya perencanaan ke depan ini. Karena penduduk tambah, otomatis kebutuhan air bersihnya juga tambah. Nah, ke depan kita merencanakan, kita yang jelas kita punya master plan air minum, RIS-PAM, rencana induk sistem penyediaan air minum. Nah, kita selain nanti melakukan upgrading atau scale up sistem jaringan, harapannya sih semua nanti bisa dilayani oleh PDAM ya, walaupun itu nanti sesuai bisnis plan-nya PDAM. Terus kemudian yang Pansimas ini harapan kita juga masih bisa di scale up jaringannya oleh mereka ya. Misal di satu kawasan, kampung, kemudian ada perkembangan, otomatis ini bisa di scale up. Jangka panjangnya kita berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Semarang ini dengan beberapa rencana-rencana pengembangan ya. Baik itu dengan
spam regional ataupun dengan optimalisasi atau efisiensi penggunaan air. Kita sebetulnya Mas dalam konteks penanganan air di Kota Semarang ini, baik dalam ancaman itu dalam arti banjir, kemudian sebagai potensi penggunaan air itu kan sebetulnya kita sudah punya rencana ada 8 waduk yang harus dibangun. Cuma memang ini baru terbangun 1 di Waduk Jatibarang itu di subdasnya Kreo, tapi masih ada Das Kripik, Das Garang, Mundingan, Plumbon, terus yang etan itu mana Mbak? Babon, itu kan ada rencana-rencana itu. Selain juga kita mengambil langsung dari Kedungombo ke Kudu ya, masuk ke sana itu juga pemenuhan kebutuhan bagian timur. Nah ke depan kita ini kan sedang ada pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Ada sekitar 64 hektar nanti menjadi kolam retensi. Otomatis kalau air lautnya sudah ditanggul, ini kan menjadi air tawar Mas, yang nanti bisa diolah, dimanfaatkan untuk pemenuhan air bakunya. Salah satu yang sekarang ini kita genjot adalah untuk selesainya SPAM Semarang Barat. Ini memang sudah mulai bertahap sejak tahun 2022 ini sudah mulai pada bulan Mei ini sudah mulai tahapan-tahapan SPAM Semarang Barat ini sudah mulai mengairi di titik-titik tertentu. Kemudian tentu dengan adanya SPAM ini bisa terrealisasi, kita mesti akan masukkan atau kita inline-kan dengan namanya Rispam dan Erpam, jadi sehingga akan menjadi satu sinergitas, jadi turunan-turunannya. Kalau tadi kebalik pada saat awal dari perencanaan ini adalah dari Rispamnya, kemudian Erpamnya, kemudian Spamnya. Sekarang ini dibalik, bagaimana Spam itu bisa inline dengan Erpam dan Rispam. Sekarang kita kalau mau mengelola sumber air, termasuk sumber daya air, itu harus berbasis pada bukan penyelesaian masalah, tetapi mencegah masalah itu. Jadi itu harus mulai dialihkan. Memang mahal nanti, tapi harus mulai setahap demi setahap. Itu. Kemudian pengelolaannya juga harus, kalau dulu berbasis teknologi, sekarang harus diimbangi harmonisasi antara lahan, air, dan manusia. Ini tidak bisa lepas. Sudah ada beberapa kehutanan misalkan, dia sudah membuat standar. Ini harus kalau dinilai kinerjanya harus berapa. Ini mesti dirubah bahwa tiga tanah, lahan, air, dan manusia. Ini kinerjanya kalau dinilai secara penilaian kinerja begitu harus seimbang, jadi harus sama. Nah itu harmonisasi antara itu, sehingga kalau saya cenderung itu air permukaan yang dikembangkan di situ, dan harus mulai dirintis bahwa kita tidak berorientasi pada pemecahan masalah tetapi mencegah masalah. Maka edukasi itu penting, edukasi itu. Nah itu kan bisa melibatkan ada NGO kan yang banyak yang bekerja di ini. Kebetulan teman kita yang sama-sama di keairan di sini juga memberikan edukasi ke daerah aliran sungai. Jadi menanam di mana-mana itu. Pembangunan infrastruktur air bersih yang tahan terhadap perubahan iklim serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dengan baik sumber daya air tidak bisa berhenti dalam satu periode kepemimpinan. Jadi bisa dilanjutkan, dan itu saya yakin tidak bisa selesai dalam satu periode kepemimpinan. Nah itu sadarlah, jadi bahwa kita tidak bisa selesai dalam satu ini, dan yang mau melanjutkan juga harus mau melanjutkan kalau memang itu program sudah disetujui oleh rakyat ya, oleh DPR, menurut saya kok begitu. Jadi jangan yang baru juga jangan, itu program lama tidak di ini. Nah itu yang sayangnya di situ. Jadi tadi mencegah masalah itu sangat penting lah, jangan menyelesaikan masalah hanya sesaat. Yang tentu sebagai pemilik kuasa pemilik saham, jadi satu-satunya pemilik modal atau pemegang saham pengendali ini ada di tangan pimpinan pucuk tertinggi yaitu wali kota, sehingga ini tentu menjadi satu tugas di pemerintah kota selaku kuasa
kuasa tunggal pemilik saham ini untuk bagaimana kinerja dari direksi PDAM Perumda Tirta Modal ini bisa maksimal. Kalau kita bicara bisnis plan jangka panjang pasti tidak aja 5 tahun atau 10 tahun, pasti juga sampai 20 tahun dan itu kan disetujui di dalam RUPS. Nah, kalau RUPS ini di dalam RUPS sudah disetujui, di suatu saat nanti akan dirubah. Selama itu perubahannya itu tidak lebih baik, pasti juga akan mendapatkan penilaian atau audit ini kan oleh BPKP dengan BPK, sehingga tidak mungkin untuk bisa turun kelas. Saya diharapkan justru dengan adanya Rispam ini, kemudian tadi ada kalau di dalam pemerintahan ini ada RPJMD, kemudian di dalam Perumda itu ada bisnis plan, tentunya ini akan terintegrasi dan tidak akan bisa dirubah oleh siapapun walaupun itu ada seorang pimpinan daerah yang baru, karena ini sudah menjadi satu inline atau satu garis di mana akan ada keterkaitan satu sama lain. Saat kebutuhan dan akses air bersih terpenuhi, ada banyak kewajiban mutlak yang harus dilakukan. Jangan lagi menggali atau mengambil atau ngebor sumur tanah gitu ya, air tanah, karena itu yang bisa menjadikan terjadinya penurunan tanah, permukaan tanah, apalagi Kota Semarang ini sangat riskan di dalam kondisi topografi atau terkondisi dengan permukaan air tanah. Tapi gunakan PDAM yang tentu sekarang tarifnya juga tidak memberatkan kepada masyarakat, karena juga ada batasan-batasan di mana PDAM ini juga memberikan kepada tarif MBR masyarakat yang pendapatan rendah. Upaya dan mencari solusi memang sudah dilakukan, meski dalam perjalanan masih ada celah yang belum sempurna.